Bab 608. Meninjunya dengan ganas. Saat ini hall lantai 1 yang besar sudah dipenuhi dengan orang. Sedangkan 100 anak buah Gilbert pun sudah terurung di tengah. Yang membuat anggota keluarga Kay putus asa adalah orang-orang yang dipanggil Jerry kemari memiliki tubuh yang sangat besar. Jika benar-benar akan bertarung, maka ketiga ayah dan anak keluarga Kay ini mungkin akan mati di sini. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Jerry ini semakin membuat Gilbert tercengang. Sebenarnya siapa kamu ini? Meskipun Gilbert merasa sangat ketakutan, tapi dia tidak menunjukkan keluar perasaan itu. Dia berbicara dengan wajah yang serius. Hanya saja rasa angkuh yang dia miliki seperti sebelum sudah benar-benar menghilang. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, tapi kamu berani membawa orang untuk menyerang aku. Tanya Jerry sambil mengejeknya. Ruben yang berbaring di atas tandu pun sudah terlihat sangat pucat, tubuhnya bergetar dengan hebat. Dia awalnya mengira jika ayahnya turun tangan sendiri, maka tidak ada orang yang berani bersikap keras pada mereka, bahkan anggota 8 keluarga besar kota yang sekalipun. Tapi satu panggilan telepon Jerry sudah berhasil memanggil 1000 orang kemari dalam waktu 10 menit. Jika dia sekarang masih tidak tahu kalau dirinya sudah membuat masalah dengan orang yang lebih hebat dari 8 keluarga besar kota Yan, maka dia benar-benar orang bodoh. Sedangkan Gary yang berdiri di samping Gilbert pun terlihat lebih ketakutan. Dia tanpa sadar langsung mundur satu langkah ke belakang. Dia takut dirinya akan diserang lebih dahulu. Masalah hari ini benar-benar hanya salah paham. Aku mohon pada Tuan Jerry untuk melupakan masalah kecil ini. Nanti aku akan membawa hadiah besar untuk minta maaf secara langsung pada Anda. Gilbert termasuk orang yang pintar. Setelah mengetahui dirinya bukan lawan Jerry, dia langsung bersikap lemah. Tapi Jerry menggelengkan kepala, berkata, tidak bisa. Ekspresi wajah Gilbert berubah menjadi sangat buruk saat mendengar ini. Dia dari awal sudah tebak kalau Jerry tidak akan memaafkan mereka dengan mudah. Hanya saja dia masih tidak terima dan ingin mencobanya, tapi akhirnya masih tetap tidak bisa. Kalau begitu coba buka harga, kata Gilbert. Jerry sedikit tercengang. Dia akhirnya baru mengerti ternyata Gilbert ingin menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan uang. Indra yang dari tadi berdiri di belakang Jerry baru kembali sadar. Darah dalam tubuhnya mulai mendidih lagi saat melihat sekelompok orang yang ada di hadapannya. Dia sudah datang ke kota Yan dalam beberapa waktu. Dia tentu saja tahu jelas orang seperti apa yang bisa memanggil ribuan orang dalam waktu 10 menit. Dia awalnya mengira Jerry hanya bercanda saat mengatakan ingin menggantikan posisi keluarga Kay dengan keluarga Chen. Tapi dia sekarang sudah mengerti kalau Jerry tidak sedang bercanda. Dia benar-benar ingin membuat keluarga Chen menggantikan posisi keluarga Kay. Bukankah kamu tadi bilang siapa yang kuat akan berkuasa di sini? Sekarang kenapa kamu ingin melakukan penawaran denganku? Tanya Jerry. Mata Gilbert berubah menjadi tajam, lalu dia menggertakkan giginya, berkata, aku mengaku kalah. Jika Gilbert langsung berlutut dan memohon ampun, mungkin Jerry tidak akan memandang Gilbert sama sekali. Tapi hingga saat ini dia masih mencoba untuk menunduk demi mendapatkan keamanan, jadi bisa dibilang dia adalah orang yang cukup pintar. Hanya saja Jerry tidak pernah bersikap baik pada orang yang ingin membunuhnya. Gilbert, bukankah kamu tadi masih ingin membuat Tuan Jerry hidup bagai di kematian? Kenapa kamu sekarang mengaku kalah? Setelah Indra ragu sejenak, dia akhirnya berdiri keluar dan mengejeknya. Jika aku tidak salah tebak, bukankah ini hanya rencana kamu saja? Kamu menyerah lebih dahulu untuk menghindari bahaya ini. Lalu nanti kamu akan memanggil lebih banyak orang untuk menyerang Tuan Jerry lagi, benar bukan? Siapa kamu ini? Apakah kamu ada hak untuk berbicara dengan aku? Gilbert membentaknya. Sebagai orang yang akan menjadi pewaris keluarga Kay, Gilbert memiliki kuasa untuk setengah dunia hiburan kota Yan. Dia terpaksa tunduk kepada Jerry, tapi dia tidak pernah menghiraukan anak muda seperti Indra. Jika tidak ada keluarga Kay, apa artinya kamu? Indra menatapnya tanpa rasa takut. Jika tidak ada Jerry di sini, jangankan membentak Gilbert, dia bahkan harus melayani Ruben dan Gary dengan hati-hati. Tatapan mata Gilbert berubah menjadi tajam. Dia berbicara sambil menatap Indra. Nak, aku ingat denganmu, kamu pasti akan menyesal.
Bagaimanapun Indra adalah orang yang berasal dari kota Zhou, jadi kekuatannya tidak akan bisa menekan Gilbert. Saat ini dia tiba-tiba merasa takut. Jika keluarga Chen tidak menggantikan posisi keluarga Kai, maka keluarga Kai tidak akan melepaskan keluarga Chen. Jerry hanya tertawa saja, tapi dia tidak berencana untuk membantu Indra berbicara. Anak ini masih perlu dilatih. Keluarga Chen adalah keluarga yang setia padanya. Indra sebagai penerus generasi ketiga memang perlu dilatih. Indra, berani sekali kamu. Apakah kamu benar-benar mengira bisa bersikap angkuh di hadapan ayahku karena ada orang yang mendukungmu? Ruben yang berbaring di atas tandu langsung berkata, aku beritahu kamu, meskipun kakek kamu ada di sini, dia tetap tidak pantas berbicara dengan ayah aku. Apakah kamu mengerti? Ruben sudah kenal dengan Indra, jadi dia tahu jelas dengan keadaan keluarga Chen. Indra diam-diam melirik Jerry. Saat melihat Jerry tidak berencana untuk turun tangan, dia pun mengerti kalau Jerry sedang melatihnya. Jika dia begitu mudah dibuat diam dengan kata-kata Ruben, apakah dia masih pantas untuk bekerja dengan Jerry? Saat teringat kata-kata Siddhartha yang mengatakan harus berada di pihak Jerry tidak peduli dengan apapun yang terjadi, dia pun mulai yakin. Ruben, kamu tidak akan bisa membuat aku takut. Jika aku benar-benar takut padamu, maka aku tidak mungkin menyuruh orang untuk membuat kamu cacat. Indra tersenyum sinis dan berbicara dengan sangat kuat. Meskipun mematahkan tangan dan kaki Ruben adalah perintah Jerry, tapi orang yang melakukan ini adalah anak buahnya. Ruben seketika langsung marah saat mendengar lontaran kata darinya, lalu berkata, Indra, kamu akan mati. Aku bersumpah akan membuat kamu mati dengan sengsara. Saat melihat Jerry tidak berbicara, Gary mengira Jerry sudah ketakutan, jadi dia pun ikut berbicara dengan wajah yang membunuh. Indra, mulai hari ini kamu harus lebih berhati-hati, apalagi orang yang paling dekat denganmu. Hal yang tidak terduga dari masalah ini sangatlah banyak, mungkin saja orang itu akan mati tertabrak mobil saat sedang menyeberang saja, atau akan tertimpa barang dari ketinggian. Lebih baik kamu beritahu keluarga kamu untuk lebih berhati-hati. Jika terjadi masalah yang tidak terduga saat sedang tidak berhati-hati, maka orang itu akan mati. Kata-kata Gary penuh dengan ancaman. Seketika mata Indra berubah menjadi merah, dia membentak pada Gary, coba saja kalau kamu berani mengincar orang di sekitar aku. Haha, Indra apakah kamu mulai ketakutan? Gary langsung tertawa saat melihat Indra marah, lalu berkata, jika kamu takut, maka cepatlah berlutut dan memohon padaku. Memohon padamu, mimpi saja. Indra menahan amarahnya dan langsung berbicara dengan sinis padanya. Meskipun Indra sedikit kalah, tapi hal ini membuat Jerry sangat puas. Indra, apakah kamu ingin memukulnya? Jerry tiba-tiba bertanya. Indra sedikit tercengang, lalu matanya memancarkan aura yang tajam, kemudian menganggukkan kepala, berkata, ingin. Karena kamu ingin melakukannya, maka lakukannya, pukul dia hingga memohon ampun padamu. Kata Jerry sambil tersenyum. Indra seketika tercengang, Jerry menyuruh dirinya untuk berjalan ke hadapan 100 orang anak buah keluarga Kai, lalu memukul Gary di hadapan mereka. Jika kamu takut, maka anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Jerry masih tetap tersenyum. Bersambung.